Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 28 Juli 2024, hari Minggu biasa ke-17. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku terkasih, tahun 2004 sampai 2011 saat bertugas di paroki Santo Gabriel Nunukan, Keuskupan Tanjung Selor, seminggu 2-3 kali pastoran kami mendapatkan kiriman sayur dan buah-buahan dari sebuah keluarga di Pulau Sebatik. Entah ada romo ataupun tidak, keluarga ini selalu mengirim. Mereka dari keluarga petani yang sangat sederhana. Saya sering kali menyebut dengan sangat sulit kehidupan ekonomi mereka. Sang ibu sering sakit-sakitan. Tapi semangatnya untuk datang ke pastoran dan memberikan sayur sangat mengagumkan. Kami sering mengingatkan agar sayur yang sudah dijatakan untuk para romonya dijual saja agar bisa menambah penghasilan. Tapi mereka tetap setia mengantarnya untuk para romo. Sang ibu selalu mengatakan pada kami ada sukacita, ada kegembiraan bila bisa memberikan, membagikan apa yang mereka punyai, sayur dan buah-buahan itu. Ada berkat yang mereka terima. Kalau dilihat nilainya tidak seberapa, tapi cinta dan sukacita yang tulus itulah yang sangat mengagumkan. Mereka memberi bukan karena mereka lebih, justru mereka sangat kekurangan. Tapi memberi karena mereka memiliki cinta. Dan buah yang mereka dapat adalah sukacita, kegembiraan, berkat dari Tuhan. Saudaraku terkasih, pesan yang sama juga kita dapatkan dari cerita Injil hari ini, yang tentang mujizat pergandaan roti. Mujizat itu terjadi karena orang banyak yang datang mengikuti Yesus, menyumbangkan sesuatu ke dalam proses
terjadinya mujizat. Si anak kecil menyumbangkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Para murid menyumbangkan tenaganya untuk mengatur orang banyak itu sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Orang banyak itu menyumbangkan semangat ketertiban, artinya mereka patuh pada apa yang disertakan oleh para murid. Sedangkan Yesus sebagai tokoh utama dalam peristiwa ini menyumbangkan kekuasaannya untuk membuat tanda heran atau mujizat. Hampir dari semua mereka yang hadir itu menyumbangkan sesuatu sehingga mujizat itu terjadi. Saudaraku terkasih, dari kisah Injil hari ini kita diperkaya bahwa memberi atau berbagi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dengan memberi, dengan mau berbagi, kita mengungkapkan cinta dan kebaikan Tuhan pada sesama kita. Dengan memberi, kita mendapatkan kebahagiaan, sukacita, berkat dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang suka memberi dan mau berbagi ataukah tidak? Persoalan kita karena kita merasa kita belum cukup untuk memberi. Kita belum cukup kaya, belum cukup memiliki sesuatu. Maka kadang kita menjadi sulit untuk berbagi. Betulkah kita belum cukup untuk berbagi? Atau memang kita pelit? Saya percaya Tuhan sungguh baik dengan kita. Hanya kita pelit untuk membagikan kebaikan Tuhan itu pada sesama. Hanya kita merasa belum cukup. Saudaraku terkasih, dari 2 ekor ikan dan 5 potong roti yang diberikan anak kecil, Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa memberi makan 5.000 orang. Dari yang kecil, yang sedikit dapat memberi berkat untuk banyak orang. Dan saya yakin kita pun bisa untuk itu. Kalau kita mau untuk berbagi, mau untuk memberi, walaupun sedikit. Dan kadang tidak perlu harus materi yang kita beri, sikap kita, sapaan kita, kepedulian kita, perhatian kita. Saya yakin semuanya akan menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang. Semoga sabda Tuhan hari ini memberi inspirasi untuk kita semua, agar tidak pernah berhenti untuk mau memberi, mau berbagi. Percaya, semakin kita berbagi, semakin kita melakukan tindakan memberi, berkat itu akan selalu melimpah untuk hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk berbagi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.